Gimana kabar kalian hari ini? Mistia berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai renami kita hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian dengan judul Bersuka dalam Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di waktu kesempatan yang indah ini Tuhan kumpulkan di sini. Tuhan hadapkan kami semua yang ada di sini sehingga kami semuanya boleh mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, persiapkanlah kami masing-masing sehingga kami mampu untuk menghayati, untuk melihat bagaimana indahnya firman-Mu. Biarlah apa yang terjadi pada diri kami, terutama kepada hidup dan kehidupan kami, anak-anak-Mu terlebih dalam belajarnya ya Tuhan, kiranya biarlah sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah kami semua yang ada di sini untuk senantiasa konsentrasi dengan baik, sehingga kami boleh mengikuti firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Selamat pagi anak-anak. Renungan kita pagi ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Anak-anak, saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar sekitar 5.000 orang. Dan banyak orang yang begitu terkesima mendengarkan firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus membuat rasa ingin tahu untuk selalu mengikut Yesus. Tanpa terasa mereka mendengarkan apa yang disampaikan Yesus ini dari pagi hingga petang. Dan ketika menjelang malam, tentunya mereka sangat lapar. Dan Yesus berpikir untuk memberikan mereka makanan. Nah, ketika dia ingin memberikan makanan kepada 5.000 orang ini, padahal di situ tidak ada satupun hal yang dijual atau makanan yang dijual atau ada penjual yang mengedarkan makanan. Tiba-tiba Andreas menyampaikan kepada Yesus bahwa ada seorang anak kecil yang membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Nah, kira-kira anak-anak dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, sementara yang akan makan 5.000 orang, kira-kira cukup enggak? Tentunya secara pikiran kita, pikiran manusia, hal itu tidak mungkin dan bahkan tidak cukup. Dan Andreas pun berpikir sama seperti kebanyakan yang hadir di situ. Mana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan ini cukup. Namun Yesus tetap meminta anak itu datang, dan Yesus menerima 5 roti dan 2 ekor ikan tersebut. Kemudian Yesus berdoa dan meminta kepada murid-muridnya untuk membagikan 5 roti ini dan 2 ekor ikan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata dari 5 roti dan 2 ikan ini, mereka semua yang hadir di situ sudah makan dan kenyang, bahkan 5 roti dan 2 ekor ikan ini masih tersisa. Dan sisa itu diminta dikumpulkan oleh Yesus dan terkumpul 12 keranjang. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar ada 3 hal atau ada 3 pesan yang ingin disampaikan, bahwa 1, Yesus memiliki hati yang peduli. Melihat kondisi orang-orang yang mengikuti, mendengarkan firman-Nya dari pagi hingga malam, Yesus peduli dan memberi makan, sehingga mereka tidak kelaparan dan bahkan mereka kenyang. Yang kedua, bahwa kita harus jujur dengan apa yang kita miliki dan jujur tentang keterbatasan kita. Namun dengan keterbatasan itu pun Yesus mau menerima kita. Yang ketiga, jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita.
Tadi dicerita dikatakan bahwa dengan 5 roti dan 2 ekor ikan tidak cukup. Tetapi Tuhan punya rencana atau tiada yang mustahil bagi kita. Jadi sekali lagi anak-anak, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Jadi anak-anak, ada 3 pesan Tuhan terhadap kita, yaitu 1, kita harus memiliki hati yang peduli terhadap apapun, terhadap sesama kita. Yang kedua, kita mau menerima keterbatasan kita. Dan yang ketiga, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita ungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu indah firman-Mu kepada hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa percaya penuh kepadamu apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih kami, anak-anak-Mu ini sebagai pelajar ya Tuhan. Biarlah di dalam belajarnya Tuhan berkati. Biarlah penuh semangat meskipun di masa pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang terjadi pada saat ini dan seterusnya, biarlah Tuhan pimpin dan kuduskan kami semua yang ada di sini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah hasil belajar anak-anak-Mu ini, terlebih menghadapi semester 2 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri semangat, beri motivasi yang luar biasa, sehingga anak-anak-Mu boleh konsentrasi menghadapi semester 2 ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Begitu juga para orang tua, biarlah Engkau sendiri menilik mereka satu persatu. Biarlah dalam pekerjaannya sehari-hari Tuhan tilik mereka sehingga boleh bersukacita. Meskipun dalam keadaan pandemi ini, biarlah Tuhan sertai para orang tua sehingga sukacita yang dia dapatkan. Sehingga para orang tua boleh mendidik, boleh menolong anak-anaknya sehingga mampu keluar dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu Tuhan, pimpinlah para orang tua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan sekolah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari lepas hari sekolah SD Kristen Petra 12 ini semakin dikenal oleh masyarakat Sidoarjo. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semua yang ada di sini, keluarga besar SD Kristen Petra 12, para guru, para siswa, para orang tua senantiasa mengucap syukur dan terima kasih karena SD Kristen Petra 12 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan di SD Kristen Petra 12 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah dengan luar biasa bijaksana, bisa dan mampu mengelola kota Sidoarjo dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan kami, bangsa Indonesia ini dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah melalui apa yang dia miliki, melalui pemikiran-pemikiran apa yang dia lakukan, dia impikan, dia laksanakan, Tuhan senantiasa ikut campur tangan. Biarlah apa yang dia lakukan merupakan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak Presiden Joko Widodo mampu mengentaskan pandemi ini sehingga kami boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan hantar kami dalam melakukan tugas berikutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi
roti, 2 ikan. Renami kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.